Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya juga sehat kan? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempraktekkan beberapa gerakan yang di pertemuan sebelumnya sudah Pak Johan jelaskan dan juga sudah Pak Johan berikan materinya. Sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan mempraktekkan tentang kombinasi gerak dasar. Sekali lagi, kombinasi gerak dasar. Bagus. Lalu inti dari praktek nanti kita mempraktekkan tentang gerak lokomotor dan yang kedua gerak non lokomotor. Nah, bagaimana prakteknya? Baik, sebelum kita mengawali praktek, kita sebaiknya berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik Pak Jan, lanjutkan. Untuk praktek hari ini, yang pertama kita akan mempraktekkan dari beberapa contoh gerak lokomotor. Coba, siapa yang masih ingat gerak lokomotor itu apa? Nah, betul. Jadi gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Jadi dari posisi A, kemudian kita geser atau melompat lebih jauh, itu sudah disebut gerak lokomotor. Kemudian yang gerak non lokomotor, nah gerak non lokomotor berarti posisi kita tetap di tempat. Nah, seperti Pak Johan ini melakukan gerak non lokomotor. Karena apa? Pak Johan tidak berpindah tempat. Baik, Pak Johan lanjutkan. Jadi bisa dilihat pada buku kalian. Untuk contoh gerak lokomotor ada beberapa contoh. Tetapi nanti kita praktekkan yang memang benar-benar perlu untuk dipraktekkan. Untuk yang pertama, ada contoh berjalan dengan langkah tegap. Jadi langkahnya tegap, tidak membungkuk seperti ini. Salah, jadi harus tegap. Baik, untuk yang kedua, permainan menurut perintah. Nah, untuk permainan menurut perintah tidak usah dipraktekkan karena itu membutuhkan kerjasama kelompok. Apabila sudah pandemi ini berakhir, baru nanti kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, meloncat menyentuh balon. Nah, lalu ada juga meloncat ke matras. Dan ada juga melangkah ke kanan dan melompat ke kiri. Kemudian juga ada melompat jongkok. Dan selanjutnya berlari mengelilingi lingkaran. Tapi dari beberapa contoh tadi, Pak Johan hanya mengambil 3 contoh saja. Yang pertama, berjalan dengan langkah tegap. Yang kedua, melangkah ke kanan dan melompat ke kiri. Yang ketiga, melompat jongkok. Nah, nanti yang pertama 3 itu tadi yang kita praktekkan. Sudah siap untuk praktek? Bagus. Baik, kita mulai untuk praktek yang pertama. Untuk praktek yang pertama, yaitu berjalan dengan langkah tegap. Jadi tidak disengaja tubuh kita itu seperti ini, salah. Tapi tegap. Seperti contoh mungkin kalian pernah melihat Pak tentara atau Pak polisi yang sedang baris berbaris, itu badannya kan tegap semua, tidak ada yang membungkuk seperti ini. Bisa dipahami? Baik, kita praktekkan untuk yang pertama, yaitu berjalan dengan langkah tegap. Yuk kita praktekkan. Baik, jadi posisi pertama, tubuh kita lurus. Pandangan mata lurus ke depan. Kita praktekkan.
Berikutnya yang kedua, boleh menggunakan hentakan kaki. Posisi badan tetap tegak. Baik, bisa dipahami untuk praktek yang pertama? Pinter. Baik, kita masuk di praktek yang kedua. Praktek yang kedua yaitu melangkah ke kanan, jadi melangkah. Jadi tidak ada lompatan, melangkah ke kanan, otomatis kita ke kiri atau ke kanan, jadi di samping. Setelah melangkah, kita melompat ke kiri, jadi melompat ada hentakan kaki, kemudian mendarat lagi menggunakan dua tumpuan kaki. Saat mendarat perlu diingat apa? Kedua kaki, misalnya nih kaki, pada lutut harus mengeper. Nah, harus mengeper seperti ini. Agar apa? Tidak terjadi cedera otot. Bisa dipahami? Baik, yuk kita praktek untuk melangkah ke kanan dan melompat ke kiri. Baik, yang pertama berarti melangkah ke kanan dulu, kemudian melompat ke kiri. Nah, sekali lagi, melangkah ke kanan, kemudian melompat ke kiri. Baik, bisa dipahami? Bagus. Sekarang kita masuk di praktek yang ketiga, yaitu melompat jongkok. Nah, jadi saat melompat jongkok, otomatis posisi badan kita jongkok. Diikuti dengan bagian tubuh bagian atas bagaimana? Menekuk. Dan pandangan tetap lurus ke depan. Baik, sekarang kita praktekkan untuk melompat jongkok. Yuk kita praktekkan. Posisi badan jongkok. Jadi kita melompat dengan posisi jongkok. Sekali lagi. Baik, bisa dipahami? Pinter. Nah, untuk praktek yang pertama tentang gerak lokomotor hanya 3 ini saja dulu. Kemudian sesudah ini kita akan melanjutkan ke praktek yang ke tahap berikutnya. Sudah siap? Baik, kita lanjutkan ke praktek tahap yang berikutnya, yaitu tentang mengkombinasikan unsur gerak lokomotor. Seperti yang Pak Johan jelaskan tadi, jadi mengkombinasikan yaitu menggabungkan gerakan yang sudah kita praktekkan di awal ditambahkan dengan gerakan yang lain. Jadi gerakannya digabungkan jadi satu, akan menjadikan gerakan praktek yang baru. Untuk hari ini mengkombinasikan unsur gerak lokomotor, Pak Johan hanya mengambilkan 2 contoh saja dari yang sudah ada di buku paket kalian. Karena apa? Karena 2 ini yang harus kita coba bersama-sama. Untuk yang pertama, yaitu lari bolak-balik, kemudian meluncur. Meluncur dalam arti bukan kita meluncur seperti Superman, bukan. Tetapi kita melompat sejauh-jauhnya, kemudian mendarat menggunakan 2 tumpuan kaki. Dan perlu diingat, saat mendarat kaki harus pinter, kaki harus mengeper. Kemudian praktek yang kedua, lari berbelok-belok atau disebut dengan zigzag, jadi belok-belok, kemudian melompat, ya kan? Jadi lari berbelok-belok, kemudian melompat.
Biar lebih mudah, nanti kita awali dengan jalan dulu pelan, kemudian lari berbelok-belok, kemudian melompat. Bisa dipahami? Bagus, sekarang kita lanjutkan prakteknya. Yang pertama yaitu lari bolak-balik, kemudian meluncur. Yuk kita praktekkan. Baik, sekarang kita praktekkan lari bolak-balik kemudian meluncur. Bisa dipahami? Sekali lagi, kita lari bolak-balik. Kemudian meluncur. Bisa dipahami? Pintar, kita lanjutkan yang kedua. Lari berbelok-belok, kemudian melompat. Tadi biar mudah diawali dengan apa? Jalan. Pintar. Yuk kita praktekkan. Pertama, kita jalan dulu pelan, kemudian lari berbelok-belok. Kemudian lompat. Sekali lagi, jalan dulu, kemudian lari berbelok-belok, kemudian lompat. Nah, bisa dipahami? Pinter. Jangan lupa saat praktek harus hati-hati. Pinter. Sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya. Yuk kita siapkan peralatannya. Baik, kita sekarang masuk ke tahap praktek yang terakhir. Nah, di tahap praktek terakhir ini kita akan mencoba mempraktekkan mengkombinasikan keterampilan gerak non lokomotor. Tadi yang paling awal, ya kan, Pak Johan sudah menjelaskan apa itu gerak lokomotor. Yaitu apa tadi? Gerak berpindah tempat. Bagus. Sekarang di tahap yang terakhir kita mempraktekkan keterampilan gerak non lokomotor. Jadi non lokomotor itu tadi apa? Tidak berpindah tempat. Nah, bagus. Ada beberapa contoh di gerak non lokomotor itu lebih banyak contohnya. Tetapi Pak John hanya mengambil 6 contoh saja. Ya. Jadi hanya 6 contoh. Yang pertama, kombinasi gerak memutar lengan dan menekuk lutut. Yang kedua, kombinasi gerak mengayun dan membungkuk. Ketiga, melambungkan dan menangkap bola. Jadi untuk apabila kita membutuhkan bola, di rumah tidak ada bola, boleh menggunakan alat yang ada di rumah. Tidak harus membeli, gunakan alat yang ada. Misalnya menggunakan bantal atau menggunakan apa yang lain, bebas. Yang penting tidak usah membeli. Jadi cukup kita memanfaatkan yang ada di rumah kita. Kemudian yang keempat, memantulkan bola sambil bergerak. Nah, mengapa kok ada memantulkan bola sambil bergerak? Jadi kita hanya bergerak, tumpuannya tetap, hanya posisi kita yang berubah. Tetapi tetap pada satu poros, tidak berpindah tempat seperti ini. Tapi kita hanya memantulkan bola bergerak seperti ini. Nah, tetap pada satu tumpuan atau satu poros. Kemudian yang kelima, memvoli bola menggunakan satu tangan dan dua tangan. Nanti Pak Jan contohkan satu-satu. Satu tangan dulu. Apabila sudah, kita coba yang dua tangan. Kemudian yang terakhir keenam, yaitu menahan dan menendang
bola. Nah, nanti Pak Johan akan meminta bantuan teman Pak Johan untuk menjadi pasangan Pak Johan saat praktek menahan dan menendang bola. Karena apa? Kita tidak boleh berpindah tempat. Jadi yang kita gerakkan itu bolanya saja. Posisi tubuh tetap. Yang A menendang bola, yang B menahan bola. Bisa dipahami? Pinter. Sekarang kita siap praktek yang pertama, yaitu praktek tentang kombinasi gerak memutar lengan dan menekuk lutut. Baik, sekarang kita praktekkan kombinasi gerak memutar lengan dan menekuk lutut. Tahapan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Baik, itu tadi untuk praktek yang pertama. Sekarang praktek yang kedua, yaitu kombinasi gerak mengayun dan membungkuk. Baik, sekarang kita praktekkan yang kedua, yaitu kombinasi gerak mengayun dan membungkuk. Tahapan awal, posisi badan tegak lurus. Sekarang kedua tangan di atas seperti ini, lurus. Hitungannya kita ayunkan dulu. 1, 2, 3, 4. Kita lanjut membungkuk. 5, 6, 7, 8. Nah, sekali lagi kita praktekkan. Tahapannya mengayun, kemudian membungkuk, kemudian kita kembali ke posisi awal. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, membungkuk. 5, 6, 7, 8. Baik, bisa mempraktekkan? Bagus. Sekarang kita lanjut ke praktek yang ketiga, yaitu melambungkan dan menangkap bola. Baik, sekarang Pak Jan sudah menyiapkan alat yang kita gunakan bersama nanti, tapi kalian praktiknya di rumah. Boleh menggunakan alat yang lain, tetapi Pak Johan menggunakan bola. Ini Pak Johan menggunakan bola voli. Nah, nanti bisa digunakan praktek yang memvoli bola juga. Tetapi untuk saat ini kita cukup mempraktekkan melambungkan bola dan menangkap. Jadi kita hanya melempar lurus ke atas, kemudian saat bola jatuh kita tangkap lagi menggunakan berapa tangan? 1 atau 2? Ya, bagus, 2 tangan. Sekarang kita coba bersama-sama. Saat mempraktekkan, posisi badan tegak lurus, dan saat melambungkan bola, pandangan mata yang benar, yaitu mengikuti arah bola. Agar apa? Saat bola datang, kita sudah siap untuk menangkap, jadi tidak sampai terkena kepala. Yuk kita praktekkan. Lambungkan dengan 2 tangan. Tangkap. Sekali lagi, lambungkan dengan 2 tangan. Tangkap. Bisa dipahami? Saat praktek, kalian juga harus hati-hati. Karena apa? Apabila nanti kepala kalian terkena bola, juga rasanya sakit. Bisa dipahami? Baik,
sekarang kita praktek berikutnya, yaitu memantulkan bola sambil bergerak. Jadi kita memantulkan bola sambil bergerak dalam arti kita tidak berpindah tempat, kita hanya bergeser seperti ini. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, tetapi tetap ada satu tumpuan. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan. Baik, posisi awal sama. Jadi badan tetap tegak lurus. Sekarang pandangan mata ke arah bola saat kita memantulkan. Pantulkan bola menggunakan dua tangan kalian. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang Pak Jan contohkan dari depan tadi. Sekarang yang sambil bergerak. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap kita bergerak, tetapi tetap dalam satu poros. Bisa? Baik. Sekarang sesudah memantulkan bola, kita praktekkan yang kelima, yaitu memvoli bola. Nah, kebetulan ini menggunakan bola voli. Kita praktekkan menggunakan satu tangan dulu, kemudian kita lanjutkan dengan dua tangan. Nah, saat memvoli bola, saat satu tangan, posisi tangan ya seperti ini. Jadi ini bola, saat menggunakan satu tangan, nah tangan kalian seperti yang Pak Jan contohkan, lurus. Kemudian pukul bola dari bawah, ayunkan lenganmu, kemudian pukul ke atas, ya kan? Itu yang satu tangan. Sekarang yang menggunakan dua tangan sama, hanya tangan kita, ini ya, tangan kita satukan seperti ini. Nah, seperti daun pohon waru. Kemudian tinggal mengayunkan dari bawah ke atas. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan. Baik, sekarang kita praktekkan yang menggunakan satu tangan dulu. Tadi caranya sudah Pak Jan contohkan. Sekarang kita menggunakan bola, menggunakan satu tangan. Mulai. Tangkap. Sekali lagi, ayunkan dari bawah. Tangkap. Itu yang satu tangan. Sekarang yang dua tangan. Caranya sama, hanya kita menggunakan dua tangan, tidak satu tangan lagi. Siap? Pak Jan berikan satu kali lagi. Sesudah mempraktekkan, usahakan dapat menangkap bola. Karena di praktek yang ketiga tadi, kita sudah belajar melambungkan dan menangkap bola. Baik, bisa dipahami? Pinter. Sekarang kita praktek yang terakhir, yaitu menahan dan menendang bola. Sudah siap? Pinter. Sekarang kita siapkan peralatannya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke praktek yang terakhir di mengkombinasikan keterampilan gerak non-lokomotor. Mengapa ini harus berpasangan? Karena di awal tadi yang kita praktekkan yaitu gerak non-lokomotor yang bergerak bolanya tetapi bukan orangnya. Oleh sebab itu Pak Johan meminta bantuan teman Pak Johan. Nah, di sini ada Pak Adi untuk membantu Pak Johan. Sekarang kita praktekkan untuk praktek yang terakhir yaitu menahan dan menendang bola. Jadi nanti Pak Adi menendang bola, Pak Johan tinggal menahan bola
agar diam. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Baik, yang pertama yaitu Pak Adi akan menendang bola ke arah Pak Johan. Ya, Pak Johan bertugas sebagai menahan bola atau disebut dengan controlling bola. Sekali lagi, sekarang Pak Johan ganti menendang, Pak Adi yang menahan bola. Ya, bisa dipahami? Sekali lagi, yuk. Sekali lagi. Baik, sudah bisa? Pinter. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan bersama-sama dari tahap awal yaitu gerak lokomotor tubuh, dan yang sampai terakhir ini tadi kita gerakkan non lokomotor. Nah, apakah ada pertanyaan dan kesulitan? Kalau tidak ada, baik. Sekian video dari Pak Johan. Apabila ada kekurangan dalam video pembelajaran ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap sehat. Terima kasih. Dadah.